Kembali lagi kita di program talk show hari ini di edisi Senin 10 Agustus 2020 bersama saya Indah Rastikasari, dan di momen kali ini kita akan menelisik lebih jauh seperti apa Komisi Informasi Aceh dengan tema kita hari ini menelisik calon komisioner Komisi Informasi Aceh atau KIA periode 2020-2024. Dan di studio Aceh TV sudah hadir dua narasumber kita yang akan saya perkenalkan satu persatu, yaitu di sebelah saya persis itu ada Dr. Afrizal Cutra, MSI. Beliau merupakan Wakil Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Aceh dan juga dulunya beliau di Komisioner KIA Aceh. Dan juga beliau merupakan akademisi di Universitas Terbuka Aceh. Assalamualaikum Pak Afrizal Cutra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan persis di sebelah Pak Afrizal sudah ada Dr. Hamdani M. Syam, MA, yang merupakan anggota tim seleksi calon anggota Komisi Informasi Aceh. Beliau juga akademisi di jantung hati rakyat Aceh Pak ya, di kampus Unsia. Assalamualaikum Pak Hamdani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik, dan juga kami mengundang Anda pemirsa di line telepon 0813 6225 4360 tapi nanti di segmen 2 dan segmen 3. Dan sekarang kita akan langsung berbincang di talk show kita hari ini mengenai calon komisioner Komisi Informasi Aceh yang ini sudah dibuka pendaftarannya dan sampai saat ini sudah masuk kepada seleksi administrasi, sudah dilaksanakan uji kompetensi juga, dan ke depan ini akan dilaksanakan psikotes, dinamika kelompok, wawancara, dan nanti diakhiri dengan proses fit dan proper test di Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ataupun DPRA. Dan seperti apa kita akan melihat proses seleksinya lebih dalam bersama dua narasumber kita. Ini mungkin langsung aja nih Pak. Ini Pak Afrizal ya Pak ya. Ini yang sudah malang melintang nih di KIA. Pernah kemarin kalau katanya Pak Hamdani waktu itu diseleksi, menyeleksi, sekarang malah menyeleksi orang ya Pak. Ini seperti apa? Mungkin bisa beritahukan kepada kita semua di sini seperti proses seleksinya Pak di KIA sini. Terima kasih. Sebelumnya saya konfirmasi dulu. Saya ini sebagai akademisi di Universitas Teguh Umar. Teguh Umar Pak ya? Bukan Universitas Terbuka. Baik, maaf, Universitas Teguh Umar ya, UT sama UTU ya, tipis ya. Tipis ya bedanya. Baik. Dan terkait dengan proses seleksi, sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa kita bersama-sama sudah melaksanakan seleksi administrasi. Kalau saya tidak keliru itu 129 nomor pendaftar. Kemudian dari hasil itu dilaksanakanlah proses seleksi administrasi, terjaring 85 orang dari 129 pendaftar tadi. 85 orang kemudian diumumkan hasil seleksi administrasi. Nah, berikutnya dari seleksi administrasi masuk tahap uji potensi. Uji potensi sudah selesai kita laksanakan tanggal 24 Juli 2020. Kemudian dari 85 tadi terjaringlah 35 orang. 30 orang, sorry. 30 orang nama, dan juga sudah kita umumkan pada tanggal 27 Juli 2020. Nah, saat sekarang kita berharap masukan dari publik terhadap 30 nama yang sudah diumumkan tadi. Kira-kira begitu. Baik, ini juga masyarakat bisa mengakses informasinya Pak ya, mengenai calon-calon yang sudah 30 list nama tadi. Ini juga bisa dilihat oleh masyarakat luas, ini di websitenya pemerintah Aceh. Betul. Betul, itu juga sudah tertera jelas backgroundnya, latar belakang, dan juga info-info lainnya. Tapi apa kemudian yang ingin didapatkan dari masyarakat Pak? Mungkin ke Pak Hamdani, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Sebab ada sebuah ketentuan di dalam undang-undang, kalau kita baca di dalam pasal 30,
itu ada disebutkan bahwa daftar calon itu wajib kita umumkan di dalam masyarakat. Jadi di sini masyarakat ikut berpartisipasi untuk memberikan sebuah penilaian dan masukan, terutama yang terkait mereka, misalnya sejauh mana track record dia di dalam masyarakat, kemudian sejauh mana dia track record dia di dalam kalau dia bekerja di badan publik, bagaimana track recordnya di situ. Jadi rekam jejak ini sudah kita buka kepada masyarakat itu sejak tanggal 27 Juli sampai tanggal 14 Agustus. Jadi dengan kalau kita lihat pada hari ini ada 14 hari masyarakat untuk memberikan sebuah penilaian terhadap calon-calon yang sudah kita umumkan sebanyak 30 orang itu. Jadi sejauh ini juga kita pernah juga beraudiensi dari kalangan-kalangan LSM, misalnya dari MATA, LBH. Mereka juga mengatakan kepada kami bahwa ingin memantau proses seleksi ini. Jadi kami juga sangat senang ada teman-teman dari LSM juga ikut serta di dalam hal ini. Berarti sangat terbuka ya Pak, ya, semua orang terbuka. bisa masukkan pendapat termasuk LSM tadi. Iya. Lalu mungkin ada tambahan Pak dari... Ya, baik. Tentu kami harap masukan tadi disampaikan secara tertulis, ya kan? Hal ini kan untuk menghindari informasi palsu ya atau hoax ya, sekaligus menghindari fitnah juga. Nah, untuk itu kami sebenarnya dalam pengumuman itu sudah menyampaikan bahwa informasi tertulis itu dapat disampaikan melalui WhatsApp. Boleh di-share kita Pak boleh. nomornya? 0823 baik 622 06078 dan email Pansel Kia Aceh huruf kecil semua @acehprof.go.id. Jadi ini sebenarnya harapan kita, jadi masyarakat bisa menyampaikan melalui WhatsApp tadi, kemudian melalui email, sehingga itu bisa menjadi informasi bagi Pansel saat dilaksanakan proses wawancara. Situ salah satu ruang untuk konfirmasi misalnya, untuk memastikan informasi itu benar adanya atau tidak gitu ya. Sehingga apa yang masyarakat sampaikan juga selain mendukung Pansel, juga untuk memastikan kepada si sang calon. Baik, menjadi bahan pertimbangan. Menjadi bahan pertimbangan. Pastinya Pak ya. Pada saat wawancara. Di sisa 4 hari nih Pak, sampai 14 Agustus. Ya, seperti apa kemudian masukan yang menghampiri? Apakah kemudian sudah banyak yang masuk dari informasi yang sementara ini masuk secara lisan. Lisan. Jadi makanya kami dalam pengumuman berharap selain menyampaikan secara lisan, harapannya secara tertulis. Karena kalau tertulis itu kan bisa menjadi pegangan. Jadi kalau lisan seperti apa Pak? Kan agak sulit kita. Kan mana tahu nanti sampaikan pada saya misalnya. Kan bagaimana dengan Pak Hamdani? Bagaimana dengan anggota Pansel yang lain? Apakah menerima informasi yang sama atau tidak? Andaikan dia secara tertulis, semua Pansel kan bisa didistribusi. Baik. Jangan sampai ada dusta di antara kami gitu. Dusta di antara para Pansel ya. Pak Hamdani mungkin tambahan ya Pak, silakan. Ya, sebenarnya yang sudah dibuka itu bukan 4 hari ini. Dari 27 Agustus sampai dengan 27 Juli sampai dengan 14 Agustus. Karena itu juga perintah daripada peraturan Komisi Informasi tentang pedoman tahapan seleksi. Jadi di situ juga disebutkan selain dia menyampaikan secara lisan, kemudian dia harus menyebutkan identitas dirinya, si penyampai itu, baik dia secara perseorangan maupun secara berkelompok, ataupun juga bisa juga dari badan-badan publik tertentu. Kalau dia sudah mengetahui tentang track record si calon itu, si badan publik pun kalau dia berkeinginan untuk memberikan masukan penilaian kepada kita,
bisa dibenarkan secara aturan. Bagaimana data si penyampai, Pak? Di situ sudah kita sampaikan juga di pengumuman itu bahwa si penyampai itu akan kami rahasiakan. Artinya orang yang dinilai oleh si penyampai itu orang yang dinilai itu tidak tahu siapa yang memberitahu terhadap track record orang itu. Baik, berarti dirahasiakan, Pak. Ini dirahasiakan, jadi poin ya, Pak. Jadi silahkan saja menyampaikan, tentunya dengan tulisan, ya, Pak, agar bisa didistribusi seperti tadi, Pak. Lalu kemudian, Pak, ini prosesnya berarti sudah sampai di uji potensi, ya, Pak. Ini kemudian akan ada psikotes, dinamika kelompok, dan berakhir nantinya di DPRA. Ini juga ada poin kemudian yang tidak tertera uji baca Al-Quran, Pak. Itu seperti apa, Pak? Apa memang dalam proses sebelum-sebelumnya memang tidak disertakan atau seperti apa? Ya, uji baca Al-Quran bagi sebelumnya itu dilaksanakan baik saat di Pansel maupun di DPR Aceh Komisi 1. Kebetulan saja pada periode sebelumnya saya ikut sebagai calon komisioner. Nah, untuk saat sekarang itu lebih ditegaskan karena sesuai dengan kanun nomor 7 tahun 2019 tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik di Aceh. Nah, jadi itu disampaikan kepada publik bahwa wawancara itu sekaligus dengan uji baca Al-Quran. Sekaligus berarti. Beriringan dia. Jadi uji baca Al-Quran duluan, nanti baru wawancara. Ini memang begitu aturannya, Pak, atau memang? Memang sudah begitu saat ini. Memang sudah saat ini. Untuk periode itu, sekarang. Ya. Periode yang lalu juga dilaksanakan demikian. Dilaksanakan. Itu kan seperti kekhususan, ya kan, untuk Aceh. Untuk Aceh kanun kita ya, Pak. Kanun kita. Amanah kanun. Lalu Pak, mungkin Pak Hamdani ada tambahan? Ya, memang ini kan ada sesuatu yang kadang-kadang menarik di masyarakat. Kenapa misalnya Aceh itu untuk Komisi Informasi Publik itu ada uji baca Al-Quran. Sementara di tempat-tempat lain yang dilaksanakan di provinsi-provinsi yang lain itu termasuk KAI pusat sendiri itu tidak ada uji baca Al-Quran. Ini kan orang-orang mempertanyakan itu. Tetapi kan Aceh itu ada sebuah aturan yaitu kanun. Di kanun itu selain kita berpaku kepada syarat yang disebutkan di dalam pasal 30 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 kalau nggak salah saya. Di situ disebutkan memang ada aturan-aturannya, kemudian kita mengacu kepada kanun, yang kanun itu ada pada tahun 2019, pas sekarang ini di kita Pansel itu ya kita harus mengacu kepada itu. Artinya selain ketentuan yang diatur di dalam undang-undang, dalam ruang lingkup yang umum, kita ada perlakuan yang khususnya untuk Aceh. Nah, selain dia kemampuan baca Al-Quran, kemudian kemampuan dia menguasai tentang nilai-nilai keacihan, undang-undang UPA itu ada perintah di dalam kanun itu, sehingga kami juga harus masuk ke wilayah-wilayah itu. Kalau enggak ya bertentangan dengan aturan nanti. Kita menjalankan amanah, amanah kanun. Baik Pak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, Pak. Kita rehat sejenak pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.